Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Di sini yang saya akan jelaskan adalah sifat-sifat dan cara menyelesaikannya. Nah, di sini banyak ya sifat-sifatnya ya, ada 7. Kalau Y sama dengan C atau suatu konstanta, maka dia turunannya langsung 0. Nah, untuk Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya N-nya diturunkan ke depan, lalu pangkatnya berkurang 1. Nah, untuk Y sama dengan A X pangkat N, seperti sama dengan nomor 2, A-nya ini kita biarkan saja, N-nya turun ke depan, jadi nanti A kali N, lalu yang pangkatnya ini berkurang 1. Nah, nanti kalau misalkan untuk nomor 4, 5, 6, berupa Y sama dengan U per V, U plus V, yang nomor 5-nya U min V, atau yang nomor 5-nya U kali V, serta 7 juga dibagi, U-nya ini dalam bentuk fungsi aljabar. Itu, maka turunannya kalau untuk yang penjumlahan masing-masing diturunkan, pengurangannya pun sama, tapi untuk perkalian dan pembagian berbeda. Untuk perkalian, turunan dari U dikalikan dengan V ditambah U dikalikan dengan turunan dari V. Nah, untuk yang nomor pembagiannya, bedanya hanya di sini. Kalau perkalian kan plus, pembagian dikurang, tapi jadi ditambahkan per V kuadrat. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh soalnya, tentukanlah turunan fungsi-fungsi berikut terhadap X. Yang nomor 1, fx sama dengan 2x pangkat 5. Yang seperti tadi saya jelaskan, angkanya 2 ini kita biarkan saja. Nah, 5-nya pangkatnya turunkan, lalu pangkatnya itu berkurang 1. Yang tadinya 5 kita kurang 1, 5 kurang 1 menjadi pangkat 4 gitu. Nah, 2 dikali 5 jadinya 10. Lalu yang nomor 2, fx sama dengan 3x pangkat 2. 3-nya kita biarkan, 2-nya kita turunkan ke depan, pangkat 2-nya berkurang kurang 1 gitu. Jadi 2 dikurang 1, maka di sini pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis X pangkat 1, tidak perlu, jadi harus langsung saja tulis X. Lalu 3 kali 2, 6. Yang nomor 3, fx sama dengan 4x. Berarti maka turunannya 4-nya kita biarkan, ini kan X-nya pangkat 1 ya. Berarti 1-nya turunkan, maka X pangkat 1 kurang 1, jadi pangkat 1 berkurang. 4 kali 1, 4. X pangkat 0. Kalau X pangkat 0, jadi berapapun, ingat lagi sifat di fungsi eksponensial, berapapun kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Jadi di sini sama aja seperti 4 dikali 1. Jadi X pangkat 0 ini berubah jadi 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Ini nomor 4, 5. Gitu, 5 saja. Kalau tadi kan di rumusnya 5 langsung 0 ya jawabannya gitu. Tapi dapat dari mana sih 0? Di sini kan di soalnya tidak ada X. Berarti itu sama aja X pangkat 0. Diturunkan 0-nya, maka turunkan ke depan, pangkatnya berkurang 1 gitu kan. 5 kali 0 ya 0 langsung. Tuh, boleh misalkan 5 kali 0 kan 0 dikali X pangkat min 1. Berarti ini sama aja 0 per X pangkat 1 atau per X. 0 dibagi X ya 0 gitu, makanya itu dapatnya dari situ. Nomor 5, fx sama dengan 3 akar pangkat 3 dari X kuadrat gitu. Maka ingat lagi juga fungsi bentuk akar, rumus dari bentuk akar ya. Kalau X akar B A pangkat C gitu ya, atau X pangkat A lah, X pangkat A, ini rumusnya X A per B. Jadi yang dalam dulu per yang luar. Tuh. Kan sininya X. Jadi yang di dalam akar per yang di luar akar. Maka kalau kita ubah menjadi X pangkat, yang di sini jadi 2 per 3. Baru kita turunkan, 3-nya kita biarkan, 2 per 3-nya kita turunkan ke depan. X pangkat 2 per 3 dikurang 1. Jadi pangkatnya berkurang 1. 3 kali 2 per 3 itu sama aja 2, karena 3-nya coret ya. Lalu X pangkat 2 per 3 kurang 1. 2 per 3 dikurang 1. Kita samakan penyebutnya. Jadi 2 per 3 dikurang 3 per 3.
1. 2 kurang 3 min 1/3. Makanya min 1/3. Nah, supaya tidak ada pangkat min, kita kembalikan ke bawah. Gitu. Jadinya tadinya kan 2 per X pangkat 1/3. Kita ubah lagi menjadi akar. Maka 2 per 3 akar pangkat 3 dari X. Untuk nomor 6, fx sama dengan X akar X. Ini kita ubah dulu ke X pangkat. Ini kan X pangkat 1. Yang ini akar X. Akar X itu X pangkat setengah. Untuk kalau lihat lagi fungsi eksponensial, kalau pangkat dikali seperti ini, pangkatnya kita tambahkan. Jadi 1 tambah setengah. Maka jadinya X pangkat 1/2 atau X pangkat 3/2. Barulah di sini kita turunkan 3/2-nya. X pangkat 3/2, pangkatnya jadi berkurang 1. 3/2-nya tetap, 3/2 dikurang 1. 3/2 kan tadi 1/2 ya, 1/2 kurang 1, maka tinggal setengah. Atau kita kembalikan lagi setengahnya menjadi akar. Jadi jawabannya 3/2 akar X. Untuk nomor 7, fx sama dengan 1 per X pangkat 3. Ini biar tidak ada perperan, kita ubah dulu menjadi X pangkat min 3. Karena 1 per ya, jadi kalau ditaikkan ke atas jadi min. Barulah kita turunkan, min 3-nya kita turunkan ke depan, pangkatnya berkurang 1. Jadi min 3 dikurang 1 maka jadi min 4. Supaya tidak negatif lagi pangkatnya, kita turunkan lagi. Jadi kalau diturunkan menjadi positif. Maka jawabannya min 3 per X pangkat 4. Oke, nomor 8, fx sama dengan 1 per akar X. Jadi di sini X kita tadi kan kalau X itu adalah pangkat setengah. Kalau akar X itu kan pangkat setengah, jadi sama dengan 1 per X pangkat setengah. Kita taikkan dulu, jadi pangkat min setengah. Lalu kita turunkan min setengah taruh depan, pangkatnya berkurang 1 atau min setengah kurang 1. Min setengah kurang 1 itu jadinya kan min 1 per 1/2 atau min 3/2. Supaya tidak min lagi, kita turunkan lagi. Jadi min 1/2 nya dari sini per X pangkat 3/2. Supaya tidak ada pangkat lagi, kita jadikan lagi gitu, kita pisah lagi. Makanya 3/2 itu kan 1/2. Jadi X pangkat 1 dengan X pangkat setengah atau akar X. Yang nomor 9, nah kalau ada dua fungsi gini yang dipisahkan oleh tanda plus, kita turunkan 1/1. Untuk yang 3x kuadrat dulu, 3x kuadrat kita turunkan kan menjadi 3 dikali 2x pangkatnya berkurang 1, pangkat 1. Itu berarti 3 kali 2, 6x. Dan nomor yang plus 4-nya, kan ini konstanta. Kalau diturunkan dia akan jadi 0. Maka jawabannya hanya 6x. Yang nomor 10 pun sama. Ini kita jadikan dulu biar gampang. Jadinya 4x pangkat min 1. Kita taikkan ke atas dulu kan. Jadinya 5x pangkat 3. Kita turunkan untuk f aksen x-nya. Berarti 4 dikali min 1 x pangkat berkurang 1 nih. Min 1 kurang 1. Tuh, min 1 kurang 1 jadinya min 2. Nah, min 5, 3-nya turunkan ke depan dikali 3, X pangkatnya berkurang 1, jadi 2. Maka jawabannya 4 kali min 1, min 4, X pangkat min 2, 5 kali 3, min 15, X pangkat 2. Supaya yang X pangkat min 2 ini tidak ada min ya pangkatnya, maka kita turunkan ke bawah. Jadi jawabannya min 4 per X pangkat 2 dikurang 15 X pangkat 2. Nah, untuk nomor 11, fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 per X. Ini sebenarnya bisa pakai dua cara ya, bisa pakai rumus yang U per V
Atau mau kamu bagikan dulu satu per satu. X pangkat 2 dibagi X jadi X, karena 2 kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. 2 kurang 1 jadi 1 pangkat 1. 3X dibagi X tinggal 3. 2 dibagi X 2 per X. Atau di sini kita ubah menjadi 2 kali X pangkat min 1. Nah, di sini baru deh X pangkat 1 diturunkan tinggal 1 seperti yang tadi sifatnya. 3 diturunkan jadi 0, maka di sini tidak ada. Lalu 2X pangkat min 1 kan berarti jadinya seharusnya 2 kali min 1 X pangkat berkurang 1 nih. Min 1 kurang 1. Min 1 kurang 1 jadinya min 2. 2 kali min 1 min 2. Pangkat minnya supaya jadi positif kita turunkan ke bawah. X pangkat 2. Tuh. Itu dapatnya dari situ. Atau misalkan mau menggunakan rumus UV juga boleh. Silahkan saja. Pilih yang menurut kalian mudah. Rumus U kali U per V akan saya jelaskan di contoh berikutnya. Nomor 11, tentukan turunan dari Y sama dengan 6X min 3 dikalikan dengan 5X plus 2. Ada dua cara, seperti yang tadi saya jelaskan juga. Tadi kan pakai U per V. Kalau ini bisa pakai rumus U kali V, atau mau kalian kuadratkan dulu. Itu jadikan kuadrat sempurna. Yang pertama, kalau jadikan kuadrat sempurna seperti ini, kita kalikan satu-satu, berarti 6X kali 5X itu 30X kuadrat, ya kan? 30X kuadrat. 6 kali 2 jadinya plus 12X. Min 3 kali 5 min 15X. Min 3 kali 2 min 6. Maka di sini 30X kuadrat 12 kurang 15 min 3X kurang 6. Baru yang di sini kita turunkan. Tuh, jadinya kalau diturunkan awalnya Y aksennya 30 kali 2 X pangkat 1, jadi pangkatnya berkurang 1 ya, min 3 saja gitu, karena 3X langsung jawabannya min 3. Nah, min 6 nya jadinya 0, maka 30 kali 2 60X dikurang 3. Atau menggunakan rumus U kali V. Jadi yang ini U, 6X min 3 itu U, yang 5X plus 2 nya itu V. Nah, kita turunkan satu per satu. 6X min 3 diturunkan menjadi 6. 6X nya jadi 6, nah min 3 nya jadi 0, maka langsung kita tulis saja 6 saja. Yang V nya 5X plus 2, 5X diturunkannya 5, 2 nya diturunkan jadi 0. Barulah kita masukkan atau substitusikan ke rumus U kali V sama dengan U aksen V plus U V aksen. U aksen 6, V nya 5X plus 2, U nya 6X min 3. V aksennya 5, kita kalikan satu-satu. 6 kali 5 30X, 6 kali 2 12, 6 kali 5 30X, min 3 kali 5 min 15. 30 tambah 30 60X. 12 kurang 15 min 3. Sama kan jawabannya jadinya cara 1 dan cara 2. Nah, jadi untuk mengerjakannya bebas kalian mau pilih mana, silakan kalian pilih yang menurut kalian mudah saja. Tentukan f aksen X dari fungsi berikut. Yang nomor 2, fx sama dengan X pangkat 2 plus 7 per X pangkat 2 min 3. Nah, kalau ini kita gunakan rumus U kali V, U per V. U per V, berarti yang atas U, yang bawah V. Yang U nya X pangkat 2 plus 7. Berarti kalau diturunkan 2X. X berkurang 1, tadi pangkat 2 jadi pangkat 1. Yang 7 diturunkan jadi 0, jadi tidak usah ditulis. Nah, V yang bawah, X pangkat 2 min 3. 2 jadi diturunkan berarti jadi 2X pangkat 1, karena berkurang 1 pangkatnya. Min 3 diturunkan jadi 0. Barulah kita tulis rumusnya ini, kita substitusikan. U aksen berarti 2X
kali V, berarti dikalikan X kuadrat min 3 dikurang U X pangkat 2 plus 7 dikalikan V aksen 2X. Nah, untuk kalau dipisah dengan tanda kurang gini, jangan lupa ada tanda kurung ya. Nanti akan berbeda jawabannya kalau tidak ada tanda kurungnya. 2X kali X kuadrat berarti jadinya 2X pangkat 3. 2X kali min 3 min 6X. Nah, ini min kali X kuadrat kali 2X. Maka min 2X pangkat 3. Min kali 7 kali 2X. Min 14X. 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3, 0 atau habis. Min 6X dikurang 14X. Min 20X. Dan tadi per V kuadrat. V-nya yang X pangkat 2 min 3 dikuadratkan. Maka jawabannya F aksennya adalah min 20X per X pangkat 2 min 3 dikuadratkan. Nomor 13, Fx sama dengan 4X per X min 5. Jadi ini U, ini V. Maka yang atasnya turunannya 4, yang V turunannya jadi 1. Karena X diturunkan jadi 1, min 5-nya jadi 0. Tinggal substitusikan seperti biasa. U aksen berarti 4 dikali V dikali X min 5 dikurang U 4 V aksen. U-nya 4X, V aksennya 1. Jadi 4 kali X 4X, 4 kali min 5 min 20 kan? Min 4X kali 1 min 4X. Yang bawahnya V kuadrat berarti yang X min 5 dikuadratkan. 4X dikurang 4X habis atau 0. Min 20 per X min 5 pangkat 2. Untuk selanjutnya, misalkan ada sebuah fungsi Y sama dengan FU dan U-nya itu adalah fungsi lagi, maka nanti turunannya adalah turunan dari fungsi awalnya dulu, baru nanti yang dalamnya kita turunkan. Contoh nomor 14 ini, Fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 4 pangkat 3. Nah, ini yang pangkat 3-nya dulu kita turunkan. Kalau mau cara langsungnya ya, ini kan saya misalkan dengan U, jadi yang dalam ini saya misalkan dengan U, jadinya makanya U pangkat 3 ya kan. Kita turunkan dulu yang dalamnya, 3x pangkat 2 plus 4. Maka jadi 6, karena 3 kali 2, 6, pangkatnya berkurang 1. Nah, barulah kita turunkan 3-nya turun, berarti 3U pangkat 2, pangkatnya berkurang, lalu turunan dari U-nya. Gitu. Atau cara mau langsungnya tanpa U-an juga boleh, berarti 3-nya kita turunkan 3x pangkat 2 plus 4, nah pangkatnya berkurang 1, jadi 2. Lalu yang dalam kita turunkan, 3x kuadrat kan turunannya 3 kali 2 X pangkat 1 karena pangkatnya berkurang. Ininya berapa? 0 kan, plus 4-nya 0. Maka jadinya 3 dikali 3 dikali 2X. 3 kali 3 9 kali 2X jadinya 18. 3X pangkat 2 plus 4 pangkat 2 sama. Tuh, mau langsung boleh, mau pakai permisalan U juga nggak apa-apa untuk membantu. Ya, nomor 15 juga sama nih. Akar X pangkat 2 plus 3. Mau langsung silahkan. Tuh. Atau mau dimisalkan dulu biar gampang, boleh. Jadinya nanti jadi akar U atau U pangkat setengah. Itu. Jadi yang ini kita misalkan dengan U. Berarti kan jadinya akar U. Akar itu kan sama aja pangkat setengah. Nah, jadinya seperti ini. U pangkat setengah diturunkan setengah, U pangkat setengahnya dikurang 1. Setengah dikurang 1. Jadinya min setengah.
gitu. Lalu jangan lupa U-nya ini kita turunkan karena U-nya ini berupa fungsi gitu. Jadi nggak cuma berhenti sampai setengah U pangkat min setengah. Tuh, maka jawabannya nanti setengah X pangkat 2 plus 3 kali min setengah. Turunan dari U-nya karena X pangkat 2 diturunkan jadi 2X. Kita kalikan ke sini. Nah, setengah kali 2 ini kan bisa kita coret angka 2-nya, maka tinggal X. Tadinya kan X kali X pangkat 2 plus 3 pangkat min setengah. Supaya tidak ada min, kita turunkan lagi ke bawah. X per X pangkat 2 plus 3 pangkat setengah. Nah, biar gampang lagi, pangkatnya ini kita ubah menjadi akar. Yang 16 pun juga sama, kita misalkan aja ininya jadi U ya. Yang ininya jadi U jadi 1/, nih 1/. Atau kita ubah jadi U pangkat min 1. Gitu, berarti turunannya kan min 1, ini kan ada angka 1. Pangkatnya berkurang 1, min 1 kurang 1. Ini kenapa tidak saya tulis angka 1 di sini? Karena kalau min 1 tidak usah, langsung aja min. Min 1 kurang 1 pangkatnya ya. Berarti jadi min 2. Dan jangan lupa turunkan U-nya juga. Tadi U-nya itu saya misalkan dengan X pangkat 4 plus 2. Berarti turunannya 4 diturunkan, pangkatnya berkurang 1. Dari tadinya 4 jadi 3. Nah, 2 ini langsung 0 untuk yang turunan dari 2. Tinggal substitut kita ganti lagi deh. U-nya itu apa? X pangkat 4 plus 2 pangkat min 2. U aksennya adalah 4X pangkat 3. Min kali 4X pangkat 3 itu min 4X pangkat 3. Nah, yang ini biar pangkatnya tidak min, kita turunkan lagi ke bawah. Jadi pangkatnya positif. Contoh lainnya, 17. Carilah turunan pada X sama dengan 2 untuk Fx sama dengan 2X pangkat 2 dikurang X ditambah 1. Jadi ini kita cari dulu turunannya, baru nanti kita substitusikan angka 2-nya. 2X pangkat 2 diturunkan menjadi 2 kali 2 kan seharusnya. Ya, di sini saya langsung jawaban. Jadi kalau Fx, F aksen X, 2-nya tetap. Lalu ini pangkatnya ini kita turunkan ke depan. Jadi 2X pangkat 1. Pangkatnya berkurang 1 karena 2 dikurang 1. Min, kalau X langsung berubah jadi 1 turunannya. Dan 1 turunannya jadi 0. Maka 2 kali 2, 4X ya kan, dikurang 1. Baru kita substitusikan angka 2-nya. Di 4 kali 2 dikurang 1. Itu sama dengan 7. Tentukanlah diferensial Fx terhadap Dx terhadap diferensial X dari Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Yang nomor 18 ini kalau ada tanda ini sama aja ditanyakan adalah F aksen X-nya. Jadi kalau ada tanda diferensial seperti ini gitu. Nah, ini diferensial Fx terhadap diferensial X ini sama aja F aksen X. Maka kita turunkan saja. Jadinya kan 2X pangkat 1 karena pangkat berkurang 1. Min 4X jadinya min 4. Nah, kalau 3 jadi 0, maka tidak ditulis. Nomor 19, tentukanlah turunan dari fungsi 2x plus fx sama dengan 2x tambah 3 dikali x akar x. Jadi ini ada dua fungsi ya, x dengan x akar x. Yang di sininya nih, jadi yang ini u, yang ini kita jadikan v. Nah, u 2x tambah 3, turunannya berarti 2. Nah, v x akar x, atau sama aja x pangkat 3/2. Kita turunkan berarti 3/2 X, 3/2 nya dikurang 1 jadi setengah, atau 3/2 akar X. Boleh balik lagi, baru kita substitusikan dengan rumusnya. U aksen V berarti U nya 2X plus 3. U aksen berarti U aksennya 2 ya. V
V-nya X pangkat 3 per 2. Jadi kan ini seharusnya 2 kali X pangkat 3 per 2, atau mau pakai yang X akar X boleh. Saya di sini langsung pakai X akar X, yang ini yang saya pakai. Lalu U, 2X plus 3 dikalikan V aksen 3 per 2 akar X. 2X akar X tetap, ini kita kalikan satu per satu. 2X kali 3 per 2, 2 kali 3 per 2 jadinya 3X akar X. 3 kali 3 per 2 jadinya 9 per 2 akar X. Nah, kebetulan ada yang sama nih. Kita tambahkan 2 tambah 3, 5, X akar X plus 9 per 2 akar X. Nomor 20, tentukanlah turunan dari fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X, lalu dikalikan 4X plus 2. Jadi ini pakai rumus UV lagi ya. Yang ini U, yang ini V. X pangkat 2 min X, kalau diturunkan jadinya 2X min 2. V sama dengan 4X plus 2, kalau diturunkan jadi 4. Karena pangkatnya X-nya langsung hilang. Tinggal substitusikan deh ke rumus U aksen V plus UV aksen. U aksennya kita ganti, V-nya kita ganti, U-nya juga kita ganti, V aksennya kita ganti 4. Nah, yang ini kita kalikan dulu. Atau kita jadikan persamaan kuadrat sempurna ya. 2X kali 4X jadinya 8X kuadrat. 2X kali 2 jadi plus 4X. Harusnya plus ya, maaf, 4X. 2 min 2 kali min 2 kali 4X min 8X. Ya kan? Oh, di sini langsung saya tulisnya, maaf. Di sini berarti kan seharusnya 8X kuadrat plus 4X dikurang 8X dikurang 2 kali 2, 4. Nah, yang di sini saya gabungin. 4 dikurang 8X jadinya min 4X. Gitu. Ini juga sama, X pangkat 2 kali 4, 4X pangkat 2, min 2 kali 4, min 8X. Kita kelompokkan yang sama, 8 tambah 4. Jadi 12X pangkat 2, min 4X dikurang 8X. Jadinya min 12X, min 4. Nah, untuk nomor 21 boleh seperti ini, kita ubah ke U, atau mau langsung juga boleh. Kalau langsung Y aksen sama dengan 20 kita turunkan, berarti 2X tambah 3 pangkatnya berkurang 1, 19. Lalu jangan lupa, ini karena yang di dalam sini berupa fungsi, berarti harus diturunkan juga. 2X plus 3 turunannya adalah 2. Itu 2X turunannya 2, 3 turunannya 0. Barulah ini kita kalikan, 20 dikali 2, 40, 2X plus 3 pangkat 19. Atau mau memudahkan kamu pakai U dulu juga boleh. Nah, sekarang kalau kita bahas turunan kedua. Jadi jika fungsi Y sama dengan fx diturunkan, maka tadi dapatkan turunan yang pertama seperti yang tadi. Lalu turunan pertama itu kita turunkan lagi, maka didapatlah turunan yang kedua. Seperti itu. Untuk contoh turunan kedua, tentukan turunan kedua dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1. Jadi ini kita turunkan dulu, sekali dulu kita turunkan. Namanya turunan pertama. 3-nya diturunkan, 2 kali 3 ya, 6. Pangkatnya berkurang 1 jadi 2. Nah, min 5 kalikan dengan 2 ini jadi min 10. Pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1. 3x diturunkannya jadi 3. Nah, min 1 turunannya 0, maka tidak ditulis. Lalulah dari turunan pertama ini kita turunkan kembali. Kita turunin lagi, maka yang disebut dengan turunan kedua. 6 kali 2, 12. Pangkat 2-nya berkurang 1, jadi pangkat 1. Min 10x, turunannya min 10.
Maka inilah yang disebut dengan turunan kedua atau lambangnya ada F double accent. Tuh. Yang nomor 2 juga sama. Jadi kita tekan dulu lah biar tidak ada seper, jadi X pangkat 2 min 1. Kita turunkan min 1-nya, pangkatnya berkurang 1. Nah, terus X min 2-nya kita turunkan juga. X turunannya adalah 1, min 2 turunannya 0. Maka di sini tidak ditulis. Min 1 kali 1 min 1. X min 2 pangkat min 2 karena min 1 kurang 1. Barulah dari sini kita turunkan lagi. Min 1 ini tetap ya, min 2 yang pangkatnya ini kita turunkan ke depan. Jadi X min 2 pangkatnya berkurang 1. Nah, 1 ini dapat dari turunan yang dalam. Turunan fungsi X min 2-nya tadi kan sama dengan 1. Min 1 kali min 2 kali 1. Maka hasilnya 2. Yang ini kan pangkatnya jadi pangkat 3. Jadinya kan 2 X min 2 pangkat min 3. Nah, supaya tidak ada min yang ini kita turunkan. Jadi maka pangkatnya positif. Yang nomor 3, Y sama dengan X per 2X plus 1. Jadi carinya pakai UV, nanti diturunin pakai UV lagi. Tuh, jadi seperti ini ya. Silakan dipelajari. Nah, ini sini akan saya contohkan turunan fungsi aljabar pada masalah konstekstual atau pada masalah kehidupan sehari-hari, pada masalah nyata. Contoh pertama, sebuah mobil bergerak sepanjang garis lurus, panjang lintasan adalah S meter pada waktu T detik, dan T ini harus lebih besar dari 0. Karena waktu nggak ada yang minus. Ditentukan oleh rumus X sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 6T ditambah 3. Tentukanlah panjang lintasan pada T sama dengan 1 detik dan pada waktu 2 detik. Yang B-nya, tentukanlah rumus untuk kecepatan V dan percepatan atau disebut dengan A pada waktu 1 pada waktu T detik ya. Yang C-nya, tentukanlah bahwa kecepatannya 0 pada waktu T sama dengan 1 detik. Tuh. Yang D, tentukanlah kecepatan mobil pada waktu percepatannya 0. Buktikan ya, nomor C ini disuruh buktikan ya kalau kecepatannya akan 0 kalau dengan waktu 1 detik. Nah, dari sini kita yang A tadi ditanyakan adalah panjang lintasan dulu, jadi masih pakai rumus yang awal. Yang 2T pangkat 3 dikurang 6T plus 3. Jadi substitusikan nilai T-nya ke dalam rumusnya yang tadi kan 2T pangkat 3 min 6T plus 3. Jadi T-nya ini kita ganti dengan 1 dan 2. Maka akan dapat min 1 dan 7. Nah, ingat lagi yang namanya panjang lintasan itu kan tidak ada yang negatif. Maka ini kita mutlakkan atau harga mutlakkan. Maka panjang lintasannya adalah 1 meter. Nah, lalu untuk yang B, mencari kecepatan. Kecepatan itu adalah turunan pertama dari S-nya. Gitu. Untuk percepatan adalah turunan kedua dari S atau turunan pertama dari V. Jadi dari V diturunkan lagi. Nah, tadi kan 2T pangkat 3. Berarti 2 kali 3 6. 6 pangkatnya berkurang 1. Jadi tadinya 3 jadi 2. Min 6T maka jadi min 6. Nah, ini kita turunkan lagi buat nyari percepatan. 6 kali 2 12T. T-nya pangkat 1 karena 2 dikurang 1. Lalu nomor C suruh buktikan nih kecepatannya akan 0 kalau waktunya 1 detik. Berarti yang dari sini kita masukkan atau kita substitusikan, ganti T-nya jadi 1. Ternyata terbukti hasilnya kecepatannya akan 0. Lalu tentukanlah kecepatan mobil pada waktu kalau percepatannya 0, kalau A-nya 0. Jadi 12T sama dengan T-nya 0. Gitu. Kita masukkan ke rumus kecepatan karena yang ditanyakan adalah kecepatan. 6 kali 0 pangkat
2 dikurang 6. Karena hasilnya min 6 nih. Karena min 6, karena namanya kecepatan itu nggak ada yang minus, jadi kita mutlakkan atau kita harga mutlakkan menjadi positif. Maka kecepatannya adalah 6 meter per detik. Contoh kedua, sebuah benda bergerak sepanjang garis bilangan posisinya pada saat T dinyatakan dengan ST sama dengan T pangkat 3 dikurang 9T pangkat 2 ditambah 24T tambah 2. Tentukanlah. Yang pertama, kecepatan benda pada saat T-nya 1 dan 4. Yang kedua, percepatan benda pada saat T-nya 1 dan 4. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kecepatan itu adalah turunan pertama, percepatan itu adalah turunan kedua. Jadi ini kita turunkan pertamanya 3, berarti 3 turunkan ke depan, pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 2. 9 kali 2 18, pangkatnya berkurang 1. 24T jadi 24. Nah, kalau jadi percepatan tinggal yang ini kita turunkan lagi, 3 kali 2 6, T pangkat 1 berkurang 1, 18T jadi min 18. Itu. Lalu lah tinggal kita masukkan kalau T-nya 1 dan 4. Maka percepatannya untuk waktu 1 detik ya adalah 9 dan untuk waktu 4 adalah 0. Lalu kalau percepatannya 1 adalah 12, jadi kita harga mutlakkan. Kalau hasilnya minus, kita harga mutlakkan karena tidak ada percepatan yang minus. Kalau 4 hasilnya 6. Sebuah benda berbentuk kubus terbuat dari besi. Benda tersebut dipanaskan hingga memuai. Rusuk benda tersebut bertambah panjang dengan laju 0,5 mm per detik. Tentukanlah laju bertambahnya volume benda pada saat panjang rusuk benda 12 mm. Kita misalkan tadi panjang rusuk benda itu X. Tadi kan berbentuk kubus ya. Jadi sisinya itu adalah X, kita misalkan gitu kalau kubus. Rusuk benda bertambah panjang dengan laju 0,5 mm per detik. Jadi ini adalah dx per dt-nya. Volume benda sama dengan volume kubus. Diingat ya kan? Tadi karena bendanya adalah berbentuk kubus. Jadi V-nya adalah X pangkat 3. Nah, kalau ini kita turunkan atau dV per dx, kita turunkan jadinya 3X pangkat 2. Maka laju bertambahnya volume benda itu kecepatan terhadap waktu, ya kan? Kecepatannya mm per detik. Nah, jadi dV per dt itu sama aja dV per dx dikali dengan dx per dt. Kan dx-nya bisa kita coret, makanya nanti jadi dV per dt. dV per dx ya 3x pangkat 2, dx per dt-nya 0,5, maka nanti jawabannya lajunya adalah 1,5 x pangkat 2. Tadi kalau pada saat 12 mm, jadi kalau x-nya 12 mm atau sisinya 12 mm, kita ganti x-nya, maka akan didapat 216. Yang nomor 4, air dari dalam gelas dituangkan di atas meja secara pelan-pelan. Air menyebar membentuk lingkaran. Jari-jari lingkaran air bertambah dengan kecepatan 0,02 mm per detik. Tentukan laju perubahan luas lingkaran air pada saat jari-jarinya 3 mm. Aliran air membentuk lingkaran, jadi luasnya luas lingkaran PR kuadrat. Jari-jari lingkaran air bertambah kecepatannya 0,02 mm per detik. Jadi ini adalah dr per dt, jari-jari per waktu, ya kan, karena milimeter itu jari-jarinya per waktunya itu 0,02. Lalu laju perubahannya dalam waktu, maka dl per dt, jadi turunan dari luas terhadap waktu. Maka dl per dt itu adalah dl per dr dikali dl per dt. Tinggal digabungkan seperti tadi, nanti akan didapat 0,12 V. Nah, ini kenapa dl per dt-nya adalah 2 PR, jadi ini yang ini kita turunkan.
Ini kita turunkan jadi DL per DT itu adalah 2VR. DL per DR, maaf, DL per DR dulu. Gitu. Turunan terhadap R-nya. Maka di sini dapatnya kan 2VR. DR per DT-nya kita ambil dari yang sini 0,02. Nah, di sini pada saat 3 kan dapatnya langsung kalau dikalikan 0,04 PR. Sekarang kalau jari-jarinya 3 disubstitusikan dengan 3, maka 0,12 V. Inilah laju perubahan luas lingkarannya. Yang kelima, perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang 4:3. Tentukan laju perubahan luas terhadap lebar untuk lebar 12 cm. Di sini saya misalkan panjangnya X, lebarnya Y. Berarti kan tadi panjang banding lebar atau X banding Y 4:3. Atau misalkan kamu mau nulis dalam bentuk pecahan, X per Y sama dengan 4/3. Jadi kalau mau nyari Y, ini kan jadinya seharusnya kali silang ya, 3X sama dengan 4Y. Jadi kalau Y saja 3/4X. Nah ini 3/4X. Maka kita cari luasnya. Kan persegi. Luas persegi itu kan persegi panjang. Luas persegi panjang kan luasnya panjang kali lebar. Cuman tadi P-nya kan sudah saya ganti X. Lebarnya sudah ganti Y. Ya kan? Jadi X kali Y. Itu X dikali Y-nya kita ganti dengan 3/4X, maka dapat 3/4X pangkat 2. Ini kita turunkan dulu. Tuh, 3/4 dikali 2 hasilnya 3/2. X pangkat 2 berkurang 1. Jadi X pangkat 1 ya, ini maaf, X pangkat 1. Itu. Jadi laju perubahannya terhadap lebar X tinggal diganti dengan 12. Kalau di sini saya 3/2 ya. Ini salah, maaf. Jadi seharusnya 3/2 dikali 12. Maka hasilnya 6 kali 12 bagi 2, 6 kali 3, 18 cm. Terima kasih. Sekian dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.